Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Heria Amira dari 22 HTN kelompok 1 dengan NIM 742352022-003. Di sini saya akan mereview sedikit materi mengenai hukum pidana yang dimulai dari pengertian hukum pidana. Hukum pidana secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni hukum yang berarti aturan dan juga pidana yang berasal dari bahasa Perancis yakni penal yang berarti sanksi. Jadi, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukannya. Menurut pandangan WPJ Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa saja yang seharusnya dijatuhkan pidana dan macam pidananya yang bersesuaian. Yang kedua, teori hukum pidana terbagi menjadi 4, yakni yang pertama reformasi adalah teori yang dapat memperbaiki atau merehabilitasi pelaku agar dapat menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, Rechtsstaat adalah teori yang mengasingkan pelaku dari masyarakat agar tidak terjadinya tindak kejahatan-kejahatan yang lainnya. Yang ketiga, retributor adalah teori yang membalas terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. Yang terakhir yakni deterrence adalah teori yang menjerah dan mencegah sehingga pelaku memiliki rasa takut dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Adapun teori yang membenarkan pemidanaan yang pertama yakni teori relatif, yaitu teori yang memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teori absolut, yaitu teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Yang ketiga, teori gabungan adalah teori yang menggabungkan antara pembalasan dan juga pencegahan dan menitikberatkan pada keadilan yang bersifat mutlak. Materi selanjutnya yakni delik. Secara teori, kata delik berasal dari kata delictrum yang artinya pidana atau tindak pidana. Delik merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Delik digunakan untuk perbuatan positif dan juga negatif, bisa pasif dan juga aktif. Macam-macam delik yang saya ketahui yakni beberapa diantaranya seperti delik formal, delik material, delik komisi, delik omisi, delik lalai, delik aduan, delik biasa, delik umum, delik khusus, delik tunggal, delik berganda, delik politik, delik yang berlangsung terus-menerus atau delik yang berlanjut, delik yang tidak berlangsung terus-menerus, delik sengaja atau biasa disebut dengan delik dolus adalah delik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau ada niat dalam melakukan tindak pidana. Contohnya seperti tindak pembunuhan. Selanjutnya yakni macam-macam delik sengaja, ada 3. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Contohnya, jika seseorang mencuri barang orang lain untuk memperkaya dirinya sendiri. Kesengajaan dalam tindakan tersebut adalah bagian dari niat jahat untuk mencapai tujuan pribadinya. Yang kedua, kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian. Contohnya, seorang perampok yang dengan sengaja mengancam seseorang dengan senjata api, menunjukkan kesadarannya, kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan bahaya atau cedera yang serius. Yang ketiga, kesengajaan dengan kesadaran yang mungkin sekali terjadi. Contohnya, seseorang pekerja yang tidak menggunakan peralatan keselamatan dengan keyakinan bahwa kecelakaan di tempat kerjanya mungkin terjadi, meskipun tidak dapat dipastikan kapan atau berapa persen akan terjadinya. Selanjutnya yakni kelalaian. Kelalaian merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kelalaian atau culpa merupakan sebuah delik
dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selanjutnya, para pakar mendefinisikan kelalaian antara sengaja dengan kebetulan. Lalai menurut Van Hemel dibagi atas dua. Yang pertama, kurang melihat ke depan yang perlu, dalam arti si pelaku tidak mengkalkulasi akibat dari perlakuannya. Yang kedua, kurang hati-hati yang perlu, dalam arti perbuatan pelaku terdapat kecerobohan atau ketidakhati-hatian. Menurut Force, kelalaian yaitu yang pertama, terdakwa dapat melihat ke depan apa yang akan terjadi, dan yang kedua, ketidakhati-hatian. Menurut Hazel Suringa, ciri-ciri orang lalai dibagi menjadi 3. Yang pertama, dari segi kecakapannya. Kurang confidence dengan dirinya sendiri dapat mengakibatkan pelaku cenderung lalai. Yang kedua, gampang marah dan tidak dapat mengontrol emosi. Yang ketiga, tergesa-gesa. Orang yang cenderung kulpa atau lalai biasanya tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu.